Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian bisa berada pada lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan bisa belajar dalam pembelajaran khususnya sejarah Indonesia kelas 11 ya. Nah, untuk itu kita mulai ya. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Nah, yang pertama kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua latar belakang bangsa Eropa ke dunia timur, penjelajahan bangsa Eropa, masuknya kekuatan asing di Indonesia, dan terakhir akibat dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, minggu-minggu kemarin kalian sudah melakukan pembelajaran ya mengenai peta penjelajahan samudra. Siapa saja yang melakukan penjelajahan samudra ke berbagai dunia. Nah, sekarang Ibu akan membahas secara mendalam mengenai awal dari apa itu kolonialisme, apa itu imperialisme. Oke, kalau dilihat dari sini mengenai kolonialisme itu di sini tuh ada bangsa ya. Bahwa kolonialisme itu kolon, bangsa. Nah, di sini juga ada bangsa lain. Di mana dalam hal ini ada suatu bangsa yang diduduki oleh bangsa lain dalam hal apa? Dalam hal suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik pendudukan yang namanya kolonialisme. Sedangkan imperialisme itu adalah merupakan wilayah bangsa lain ya yang mengatasnamakan bahwa suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain gitu ya. Jadi kalau kolonialisme itu langsung penunjukan bangsanya, dan sedangkan imperialisme itu adalah bagaimana sih mereka itu melakukan yang namanya penjajahan di wilayah tersebut atau bangsa tersebut ya. Latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia sudah kita tahu bahwasanya yang pertama jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan pengusaha Turki Utsmani. Terus ada juga mengenai kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negara Cina melalui jalur perlayaran ya. Ada yang namanya jalur sutra, ada yang namanya jalur laut. Nah, adanya juga yang namanya penemuan Copernicus yang dilakukan oleh Galileo Galilei yang udah Ibu jelaskan bahwasanya Galileo Galilei menemukan yang namanya teropong teleskop yang menyatakan bahwa bumi itu bulat gitu kan. Terus yang keempat mengenai penemuan kompas yaitu Flavio Giao yang sudah Ibu jelaskan juga. Dan yang terakhir mengenai semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Karena waktu itu bangsa barat juga ada rasa balas dendam terhadap bangsa Islam gitu. Karena orang barat itu menyebut bangsa Islam itu adalah bangsa Moor seperti itu. Nah ini bangsa Barat, mereka lah yang melakukan penjajahan ya. Nah, penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, penjajahan samudra itu dipelopori oleh dua negara. Ada dua negara ini adalah pelopor kolonialisme dan imperialisme yang sangat kuno, yaitu Portugis dan Spanyol. Karena latar belakang mereka itu awalnya adalah untuk menyebarkan agama Katolik seperti itu. Nah, masuknya kekuatan asing di Indonesia. Ada pengaruh dan kuasa kolonialisme Portugis dan Spanyol di Indonesia. Setelah itu baru pembentukan kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia, pengaruh kekuasaan Prancis di Indonesia, dan masa kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Nah, ini pengaruh dan kawasan kolonialisme Portugis di Indonesia. Penjelajahan pertama itu dilakukan Bartolomeus Dias. Kita sudah menjelaskan ya bahwasanya mereka itu sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian Vasco da Gama yang menginjak kaki di Kalikut pada tahun 1498, setiap daerah yang baru memasang batu padrao ya. Jadi Portugis itu ketika melakukan penjelajahan ke berbagai negara itu menyimpan batu padrao ya, agar orang negara-negara tahu bahwasannya Portugis pernah melakukan penjajahan sampai ke wilayah tersebut. Nah, tujuannya ada tujuan ekonomi gitu kan, untuk mencari rempah-rempah, tujuan agama untuk menyebarkan agama Nasrani, dan tujuan petualangan untuk mencari daerah jajahan yang masih wilayah perdagangan. Nah, Alfonso de Albuquerque bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka ya, bahwa dari Portugis yang sampai ke Indonesia itu adalah Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 dan tahun 1512 dan bersahabat dengan Ternate. Nah, ini Kepulauan Maluku. Mungkin kalian juga melihat ya di sini ada Ternate, ada Tidore. Di sini mereka bersinggah gitu ya dari Portugis seperti itu.
Pengaruh dan kuasaan kolonialisme Spanyol. Nah, kalau tadi Portugis, sekarang Spanyol. Kalau Spanyol itu yang pertama adalah Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Yang kedua mengenai Ferdinand Magellan. Dia sampai ke wilayah Filipina yang awalnya dia sampai ke wilayah Tidore, dan di situ terjadi pertikaian dengan Portugis yang sudah berada pertama kali di wilayah Maluku, hingga akhirnya di situ Spanyol melakukan perjanjian disebut sebagai perjanjian Saragossa bahwa Spanyol harus pergi dari wilayah Tidore seperti itu, sehingga Magellan terbunuh di wilayah Filipina seperti itu. Nah, Sebastian Elcano juga sama. Dan ini ya, tiba di Maluku, terus Portugis yang telah dahulu berada di Tidore tidak mau tersaingi, akhirnya dibuat perjanjian Saragossa ya, yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidore dan kembali ke Filipina. Nah, pengaruh dan kuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia. Tujuan tersebut lebih dikenal dengan 3G ya. Harus ingat ya bahwa gold, gospel, dan glory. Gold untuk mencari emas dan kekayaan, gospel untuk menyebarkan agama Kristen, dan glory yaitu untuk mencari keharuman nama atau kejayaan dan kekuatan. Nah, banyak perlawanan ya karena melaksanakan monopoli perdagangan yang asalnya mereka hanya berdagang, hanya mereka melakukan 3G, tapi mereka ternyata melakukan yang namanya monopoli perdagangan. Melakukan penyebaran agama, jelas bahwasanya di Indonesia waktu itu sudah ada agama yang mendasar, yaitu dasar Hindu Buddha gitu kan. Ada juga agama Islam, ternyata lahirlah yang namanya agama Kristen. Nah, yang tiga, sikap Portugis yang tidak bersahabat. Mungkin di sini dalam hal ini rakyat waktu itu Nusantara tidak suka dengan adanya negara Portugis. Nah, Cornelis de Houtman. Nah, ini kalau Cornelis de Houtman itu pada ke Belanda ya. Nah, Cornelis de Houtman mempunyai perjalanan ke Tanjung Harapan. Kalau tadi Portugis yaitu Alfonso de Albuquerque sampai di Malaka hingga akhirnya ke Maluku. Kalau tadi Spanyol yaitu Ferdinand Magellan sampai di wilayah Maluku langsung ke Tidore dan mereka langsung ke Filipina. Sedangkan Cornelis de Houtman itu dari Belanda, itu mempunyai perjalanan ke Tanjung Harapan juga sama. Kemudian dilanjutkan sampai ke wilayah Banten. Nah, kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersikap kasar dan sombong gitu. Yang kedua adalah Jacob van Eyck, kedatangannya sangat baik oleh rakyat Banten ya. Nah, VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan gubernur jenderal pertamanya adalah Peter Both. Nah, ketika Belanda datang ke Indonesia itu hanya mereka untuk berdagang, tapi ternyata mereka itu ada keinginan bahwasanya kok enak sih berada di Indonesia ya, atau di Nusantara ya, di Nusantara gitu. Nah, dengan adanya rasa bahwa kok enak di sini gitu, banyak sekali sumber daya alam di Nusantara. Nah, akhirnya mereka melakukan yang namanya monopoli perdagangan dan mendirikan perusahaan pertama kali di dunia yang berjaya waktu pertama kali di dunia itu adalah VOC, Vereniging Oost-Indisch Company, yaitu Komisi Dagang Belanda seperti itu. Tujuan didirikannya VOC menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda, monopoli rempah-rempah di Hindia Timur, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing, dan menghadapi kerajaan-kerajaan Indonesia. Karena ketika adanya kolonialisme atau VOC, itu berarti di Indonesia sedang ada yang namanya kerajaan-kerajaan, salah satunya adalah kerajaan-kerajaan Islam ya, kerajaan-kerajaan Islam ya, yang selalu bertarung dengan kekuasaan Belanda, salah satunya VOC seperti itu. Hak oktroy. Nah, VOC pun ternyata gitu, ketika VOC datang ke Nusantara itu mempunyai hak oktroy. Apa itu hak oktroy? Hak oktroy itu adalah hak istimewa. Yang pertama, hak untuk memerintah di negara jajahan gitu ya, hak untuk monopoli perdagangan, hak untuk mencetak mata uang sendiri, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri, memiliki senjata, mengadakan perjanjian, dan mengumumkan perang. Nah, kalau dalam hal ini dilihat gitu bahwasanya VOC ketika itu ada di Indonesia itu seperti membentuk sebuah negara gitu, karena mereka mempunyai hak-hak istimewa di Hindia Belanda ya ketika itu. Nah, keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal John Peter Zunkun. Nah, yang pertama tadi Peter Both kan ya, yang melahirkan VOC. Nah, yang kedua adalah John Peter Zunkun. Nah, John Peter Zunkun ini memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta dengan alasan Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis. VOC akan dengan mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Malaka, dan VOC mengerti Jayakarta menjadi Batavia. Ya, jadi dulu itu fungsi dagang VOC itu adanya di wilayah Maluku. Tadi kan bahwasanya Maluku itu disebut sebagai mutiara dari timur oleh negara-negara barat gitu. Apa itu mutiara dari timur? Oh, ternyata wilayah Maluku salah satunya adalah Banda Neira gitu kan. Nah, di sana ada apa? Di sana ada pala, ada tumbuhan pala, ada rempah-rempah dan yang lain-lain gitu. Maka dari itu mereka datang ke sana, tapi setelah adanya John Peter Zunkun, dia memindahkan dari wilayah Maluku itu ke wilayah Jayakarta. Nah, Jayakarta itu yang sekarang menjadi Jakarta. Jadi Jayakarta itu diubah dulu menjadi yang namanya Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Nah, aturan monopoli VOC. Rakyat Maluku hanya boleh menanam rempah-rempah atas izin VOC. Luas wilayah perkebunan dibatasi oleh VOC.
harga jual pun ditentukan VOC, dan tempat menanam rempah-rempah ditentukan VOC. Bayangkan oleh kalian, berarti dalam hal ini VOC itu seperti sebagai sebuah negara yang berada di negara yang belum ada gitu ya. Jadi kan waktu itu disebutnya Hindia Belanda, bukan Indonesia, karena konsep Indonesia itu ada sejak adanya Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda seperti itu. Nah, strategi VOC dalam mengendalikan monopoli, ada hak ekskulpasi, ada pelayaran hongi. Nah, hak ekskulpasi itu hukuman bagi para pelanggar monopoli perdagangan. Yang kedua, pelayaran hongi, itu pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Coba bayangkan oleh kalian bagaimana keistimewaan VOC berada di di Hindia Belanda ketika itu gitu ya. Nah, ini kapal-kapal VOC, mungkin kalian bisa membayangkan bagaimana mereka melakukan pelayaran hongi gitu kan. Terus juga mereka bagaimana cara mereka mengawasi jalannya perdagangan rempah-rempah di laut gitu ya, seperti itu. Nah, pengaruh kekuasaan Prancis di Indonesia. Nah, kenapa Prancis kok bisa di Indonesia? Mungkin kalian belum pernah mendengar bahwasanya Prancis pernah berkuasa di Indonesia. Nah, Prancis berkuasa di Indonesia karena kalian harus tahu bahwasanya ketika Belanda menjajah Indonesia atau Hindia Belanda ketika itu, bahwasanya Belanda pun masih dijajah oleh Prancis. Nah, jadi otomatis kalau misalkan Belanda menjajah Indonesia, berarti Indonesia pun dijajah oleh Prancis, karena ketika Belanda menjajah Indonesia, Belanda dijajah oleh Prancis gitu. Paham ya? Nah, tahun 1806 Napoleon mengangkat adiknya Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Prancis menguasai Belanda, berarti negeri ini menjadi daerah kekuasaan Belanda Prancis gitu kan. Nah, perkembangan di Asia Tenggara, musuh utama Inggris penguasa Semenanjung Malaya. Maka dari itu Indonesia pun pernah dijajah oleh yang namanya Prancis gitu. Nah, tahun 1808, sekarang Herman William Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Indonesia pada masa kekuasaan Prancis di Indonesia, mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Nah, usaha Daendels membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan, melaksanakan sistem lodi untuk kepentingan pertahanan, melaksanakan sistem perdagangan budak, dan menjalankan pemerintahan secara diktator. Nah, ini yang paling jelas itu mengenai usaha Daendels itu adalah membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. Ini merupakan ada dampak positif dan negatif dari adanya pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan gitu kan. Dampak positifnya mungkin sampai sekarang kita bisa menggunakan jalur darat tersebut untuk apa? Untuk kepentingan kita gitu kan. Nah, tapi negatifnya ketika itu banyak sekali korban dan nyawa gitu ya yang terjadi di ketika adanya pembangunan jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. Seperti itu ada Herman William Daendels ya. Mungkin nanti kalian bisa searching bagaimana sih kebijakan dari Herman William Daendels gitu, seperti itu. Nah, ketika itu ini masih di bawah kekuasaan Prancis ya, seperti itu. Nah, ini ini Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu adalah pemimpin Prancis. Jadi waktu itu tuh pada masa Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal itu, ketika itu Napoleon Bonaparte itu berkuasa gitu ya, berkuasa di wilayah wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda, seperti itu. Mungkin itu saja mengenai